mengakui menerima komando dari Pangeran Diponegoro yang disebut Cokro. Anies Baswedan mengakui dapat mendapatkan kris itu dari Belanda, dan menurut keyakinan bahwa Anies Baswedan dipastikan akan menjadi presiden di 2024 kemarin ya. Namun demikian pada kenyataannya tidaklah benar. Meskipun sudah mendapatkan kris dan dari Pangeran Diponegoro yang bernama Cokro, tetapi ternyata Anies tidak mendapatkan wahyu. Tonton video ini sampai selesai ya. Anies Baswedan terima tongkat komando Diponegoro dari pemerintah Belanda. Jadi gini, tongkat komando Pangeran Diponegoro itu disebut dengan Cokro. Kalau sekarang pada nyebutnya Cakra. Cokro ini itu jatuh ke tangan Belanda, kemudian disimpan di Belanda sana. Lalu pada tahun 2014 akhir, dari kedutaan Belanda datang menyampaikan bahwa tongkat ini akan dikembalikan. Anies Baswedan alias Imam Mahdi itu menerima tongkat komando Pangeran Diponegoro dari Belanda. Jadi dulu tongkat Pangeran Diponegoro ini dibawa ke Belanda dan sekarang dikembalikan ke Indonesia, dan yang menerima adalah Imam Mahdi alias Anies Baswedan. Nah, sekarang sudah saatnya Pak Imam Mahdi ini untuk mengembalikan tongkat Diponegoro tersebut kepada pemiliknya. Pak Imam Mahdi masih ingat kan sama ini? Nah, iya, itu tim sesmu waktu kemarin Pak Imam Mahdi ini nyalon menjadi presiden tahun 2024. Ternyata anakmu ini, Abah Imam Mahdi, anakmu ini ternyata adalah Pangeran Diponegoro di abad ini. Jadi, tongkat komando yang ada di tempat Anda segera balikan tuh kepada pemiliknya. Pemiliknya udah ada loh itu. Dulu saat kampanye, Anies ini adalah Imam Mahdi. Nah, terus saat Khalid ini viral, Khalid ini katanya Pangeran Diponegoro di abad ini. Dan mungkin bentar lagi Said Didu disuruh pakai blangkon, nanti terus dia suruh ngaku-ngaku Sunan Kalijogo gitu. No, captionnya no. Bagi yang bertemu Bapak ini dimanapun Anda berada, berikanlah dia perlindungan, karena beliau ini adalah Pangeran Diponegoro abad ini. Ngapain mesti minta perlindungan? Kan Pangeran Diponegoro itu kan pemimpin perang, dia berani. Masa kok ini malah minta perlindungan? Ya kalau mau minta perlindungan sana lapor ke Patwal, Pak Khalid ini mau kemana biar dikawal gitu loh. Atau jangan-jangan Pak Khalid ini malah mau live ke Mekah dengan jalan kaki kali ya, kayak yang lagi viral-viral itu. Delogo. Ada apa dengan pusaka Pangeran Diponegoro yang diterima Anies? Ini dia penjelasannya secara ilmu kebatinan. Ya, tombak Kanjeng Kiai Cokro. Kanjeng Kiai Cokro. Ya. Oke. Itu tombak itu saya nggak tahu asal usulnya, tapi saya baca di literatur itu. Tombak itu sudah berumur, itu sudah ada sejak abad 16, berarti 1500 sekian. Iya. Dan tombak itu bukan punya Pangeran Diponegoro. Tombak itu muncul sebelum Perang Jawa dimulai. Tahun berapa tombaknya? 1500? Kalau menurut yang saya baca ya, itu abad 16, berarti 1500 sekian. Oke, tombak dan kita tahu perang Pangeran Diponegoro 1825, 1830. Iya betul. Panunya perangnya. Jadi abad 19 itu abad 16. Itu abad 16. Okay. Tombak itu karena diceritakan di situ bahwa tombak itu berasal dari Demak. Oke. Disimpan oleh seseorang, dan jelas kalau tombak itu berasal pasti dari
dari tokoh, kalau nggak tokoh kekuasaan ya tokoh spiritual lah pada waktu Oke. itu. Nah, dan saya mencurigai itu tongkat itu berasal dari Pangeran Benowo. Oke. Ini pendapat saya. Saya sambil Pendapat ngecek saya. ya, Pangeran Silakan. Benowo ya. Enggak apa-apa Pangeran saja. Benowo, terus. ya. Pangeran Aryo Benowo ya. Ya, Pangeran Benowo dari Demak itu. Itu yang Oke. sebetulnya dia yang berhak atas kekuasaan Demak kalau nggak salah. Rupanya Pangeran Benowo ini merupakan anak kandung dari Mas Karebet atau Joko Tingkir. Betul. Jadi tombak Cokro ini, tombak Kanjeng Kiai Cokro ini yang disebut sebagai tombaknya Pangeran Diponegoro ini kalau menurut literatur berasal dari abad 16 dan itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro itu beberapa tahun sebelum Perang Jawa dimulai. Saya termasuk orang yang penasaran ketika tahu, oh, rupanya Pak Anies ini pernah Pegang. tiga tombak ya. Itu kalau menurut pengetahuan teosofi lah, dalam tanda kutip teosofi itu memang di dalam sebuah pusaka, apalagi pusaka seperti itu ya yang sudah diluar lama itu memang punya energi yang itu kalau bisa masuk ke seorang, bisa masuk dan itu mengaruhi dan itu nayo sifatnya. Nayo itu begini. Nayo itu misalnya sampean nyari sesuatu, Ya. ini susah ketemu, tapi ada orang nggak nyari malah dia ketemu dia. I see. Gitu ya? Jodoh. Nayo. Yang berjodoh. Dan biasanya kalau memang itu berjodoh dan energi masuk, itu kemudian secara spiritual itu kemudian apa ya istilahnya moncer atau gimana gitu ya. Moncer artinya apa? Melesat gitu loh. Di luar yang bisa dikendalikan oleh Anies, kemudian jadi gubernur. Bahkan ketika jadi gubernur, saya yakin Pak Anies itu tidak pernah berpikir untuk RI 1 gitu loh. Karena kan satu nggak punya partai. Dari mana dia mau bisa mencalonkan dari ini? Tapi kemudian juga tiba-tiba Nasdem mengusung beliau ini untuk ada di. Padahal kalau Nasdem tidak balelo, Ya. udah pasti kan calonnya dari istana semua pasti ya. Betul. Karena kan Demokrat PKS nggak nyampe 20%. Makanya- Oke. Tapi kita kan bicara hari ini yang belum pendaftaran loh. Ya, Ya, betul. oke, silakan terus. Nah, kalau melihat dari perjalanannya seperti itu saya kira masuk akal kalau memang ada entitas yang sifatnya spiritual itu yang masuk ke dalam tubuh Anies karena ada jodoh tadi. Dulu kalau ini saya dengar langsung A1 ini. Dia pernah menghadap raja asli Jogja. 99,9% ya. Ya, raja asli Jogja. Oke. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk meminjam sesuatu. Minjam apa itu? Nah, Mas? itu. Ini yang nggak masuk akal. Apa itu Meminjam sesuatu yang nggak logis kalau dipinjam-pinjamkan. Karena itu simbol. Karena itu simbol. Nggak boleh dipakai dalam olahraga. istilah Jawa, dalam istilah tradisional namanya sipat kandel. Oke. Sipat kandel itu barang yang menjadi kebanggaan atau barang yang memiliki kekuatan gitu ya. Oke. Dan itu nggak mungkin dipinjamkan. Gitu. Dia mau pinjam itu. Jadi kan Jadi semacam mahkota kan nggak boleh dipindahkan. iya, angkat. mahkota, baju, keris. Keris. Nah, makanya kan ada cerita kalau soal keris ini. Apa itu? Dulu kan ada cerita ketika dia marah banget pada seorang mantan menteri, ya, yang meskipun dia itu konon kita kan memang ada jadwal sudah diatur oleh Belanda. Belanda itu akan membalikan beberapa barang-barang koleksi sejarah Indonesia. Oke. Termasuk salah satunya keris di Ponorogo. Mau dikembalikan oleh pemerintahan Belanda. Belanda ke kepada Indonesia. Ya, ternyata pada saat hari H, Presiden waktu itu Jokowi nggak bisa. Oke. Nah, yang berangkat adalah Menteri Pendidikan kita. Karena tupoksinya. Iya, karena tupoksinya dia, Oke. Mas Anies kan. Oke. Marah betul dia. Gitu. Karena Anies terima keris itu. Nah, dalam filosofi Jawa, ya, penerima keris itu nanti akan menerima wahyu yang kemudian. Ya, ini sih aneh ya. Saya kebetulan memang lahir di area seperti itu. Iya. Jadi saya harus bilang, Iya. meskipun percaya atau tidak, ya masyarakat boleh. Nah, Oke. kembali ke tadi. Jadi soal dia pernah meminjam sesuatu. Makanya dia kemudian salah menggunakan baju itu. Dia kan terakhir kan menggunakan baju Amangkurat. Itu Gitu. simbol raja yang Zolim ternyata salah. Oh, jadi Amangkurat ini raja yang solim ya? Iya, raja yang Bukan solim. raja yang arif. Bukan, Oh, salah. oke. Ada Amangkurat yang baik. Oke. Tapi yang dia pakai itu Amangkurat yang zolim. Dan dia pakai itu dengan bangganya. Ya makanya ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, kalian Iya, kan iya. orang ini akhirnya perilakunya jadi seperti itu. Jadi percaya atau tidak, itu yang terjadi. Jadi artinya memang
Menurut saya sudah nggak masuk akal juga. Kalau orang sekarang bilangnya nggak masuk nurul sekarang. Gitu. Pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda, dibawa ke Belanda ketika penangkapan Pangeran Diponegoro dan ingin dikembalikan. Pada saat itu, dikembalikan itu seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena ada kepercayaan, terutama mungkin di masyarakat Jawa, bahwa tongkat komando yang pusaka itu, siapapun yang menerima pertama kali dan memegangnya, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin ini bisa relatif. Nah, ini membuat Pak Jokowi tersinggung karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali. Ada begitu ya? Ini ada alasan yang membuat kata orang Anda diberhentikan. Saya cerita sedikit. Saya baru bertugas di Kemdikbud. Menteri dari kedutaan Belanda datang dan menyampaikan bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan. Top secret, tidak bisa diketahui siapapun kapan waktunya dan lain-lain, semuanya dijaga confidentiality-nya karena nilai dari barang ini itu priceless, istilah mereka, tak ternilai harganya, dan banyak orang yang mencoba untuk memburu barang ini. Jadi mereka menempatkan ini sebagai sebuah operasi khusus. Nah, kemudian saya laporkan ini bahwa ini akan ada pemberian kepada Presiden, bahwa akan ada pengembalian, dan kemudian diatur sebuah acara di Galeri Nasional bersamaan dengan kalau tidak salah pameran Raden Saleh, kalau tidak salah, atau pameran Diponegoro, saya lupa, Raden Saleh atau Diponegoro waktu itu pamerannya. Jadi covernya itu supaya ada event, kemudian cakra tadi dibawa, kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberitahu kepada kita penerbangan jam berapa, kapan, siapa, tidak ada yang tahu. Tongkat cakra Pangeran Diponegoro atau Kiai Cokro juga memiliki mitos tersendiri. Dalam falsafah Jawa, sang penerima cakra dimitoskan sebagai orang yang berpeluang menjadi pemimpin besar. Saat tongkat ini dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia, Anies Baswedan yang menerima tongkat tersebut pertama kali menimbulkan kontroversi karena ada kepercayaan, terutama di masyarakat Jawa, bahwa siapapun yang menerima dan memegang tongkat ini pertama kali, maka dia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Dipercaya atau tidak, ada kabar bahwa Anies diganti dari jabatan menteri, salah satunya karena polemik ini. Akan tetapi kemudian Anies berhasil menjadi pemimpin, yaitu menjadi gubernur Jakarta setelahnya. Apapun itu, artefak ini merupakan benda paling diburu oleh para kolektor dan benda yang sangat berharga yang masih menyimpan spirit dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Kita akan sama-sama membahas tentang benda bersejarah misterius yang sempat menjadi kontroversi di negeri kita. Kontroversi ini terkait dengan pengembalian benda bersejarah tersebut oleh negara Belanda. Sejak zaman penjajahan, Belanda menyimpan benda tersebut di negaranya. Pengembalian itu pun juga dilabeli dengan top secret operation dan memicu polemik setelah elit penguasa di negeri ini berebut untuk menerimanya pertama kali. Hal ini berkenaan dengan mitos dan kekuatan yang menyelimutinya. Mari kita bahas benda misterius tersebut, yaitu tongkat cakra Pangeran Diponegoro. Tongkat cakra Pangeran Diponegoro, juga dikenal sebagai Kiai Cokro, adalah pusaka bersejarah yang sering menemani Pangeran Diponegoro saat ziarah dan tirakat ke pesisir selatan Jawa. Tongkat ini memiliki gagang besi ukir berbentuk cakra yang dibuat khusus merujuk senjata Dewa Wisnu dalam mitologi Jawa. Tongkat Kiai Cokro sangat unik karena memiliki kepala berbentuk lingkaran. Ternyata itu adalah simbol matahari yang dilengkapi dengan 4 bintang serta 2 bulan.
Simbol tersebut adalah lambang dari pergerakan melawan kezaliman dan harapan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat bagi Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Tidak diketahui secara pasti kapan dan dari mana Pangeran Diponegoro memperoleh tongkat tersebut. Namun, berdasarkan penelitian, tongkat ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-18. Sejarah tongkat ini cukup menarik. Menurut Peter Carey, seorang sejarawan dari Inggris, tongkat tersebut diperoleh Pangeran Diponegoro dari seorang warga biasa yang misterius pula. Sebenarnya cakra ini adalah milik Kerajaan Demak. Akan tetapi saat terjadi peperangan Demak, cakra itu jatuh kepada seorang rakyat jelata. Kemudian secara turun-temurun diwariskan, dan pada akhirnya seorang keturunannya mempersembahkan kepada Pangeran Diponegoro. Berdasarkan penelusuran Peter Carey, tongkat Kanjeng Kiai Cokro menjadi artefak spiritual yang sangat penting bagi Diponegoro, terutama dari simbol cakra di ujung atas tongkat sepanjang 153 cm itu. Berdasarkan mitologi Jawa, cakra sering digambarkan digenggam Dewa Wisnu pada inkarnasinya yang ketujuh sebagai penguasa dunia. Sesuai mitologi Jawa, tongkat tersebut dikaitkan dengan kedatangan Sang Ratu Adil atau Eru Cakra. Pangeran Diponegoro kemudian menganggap perjuangannya sebagai perang suci untuk mengembalikan tatanan moral ilahi demi terjaminnya kesejahteraan rakyat Jawa. Perang juga dianggap sebagai pemulihan keseimbangan masyarakat. Panji pertempuran Diponegoro melawan Belanda juga menggunakan simbol cakra dengan panah yang menyilang. Lalu hal misterius apa yang menarik dari artefak ini? Artefak cakra ini adalah satu dari jajaran pusaka yang selalu dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Berbeda dengan pusaka lain yang berbentuk keris, pusaka ini ibarat seperti tongkat komando perang milik Pangeran Diponegoro saat memimpin perang. Apakah kamu pernah menonton Thor dengan palu saktinya? Ya, ibaratkan seperti itu. Tapi ini adalah versi nyata, bukan di dunia Marvel. Spirit itulah yang kuat tertanam pada tiap artefak yang ditinggalkan beliau sampai sekarang. Konon Pangeran Diponegoro dikenal memiliki kesaktian dan kewalian yang luar biasa. Berikut adalah beberapa kesaktian yang dikaitkan dengan beliau. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang kebal terhadap peluru. Dalam pertempuran di Gawok pada 15 Oktober 1826, Sang Pangeran dikabarkan pernah tertembak hingga 2 kali. Tetapi ketika diperiksa, tubuhnya tidak terlihat ada bekas luka tembak. Beliau juga memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dikisahkan bahwa Pangeran Diponegoro memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Salah satu ceritanya adalah ketika Pangeran Diponegoro bertengkar dengan teman kecilnya, Pati Danurejo III. Sang pangeran dikabarkan mampu melemparkan kursi berat berbahan jati ke Patih. Konon pula, kekuatan Pangeran Diponegoro membuatnya bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Sang pangeran juga dikabarkan bisa menjatuhkan kutukan kepada siapapun yang tidak menepati janji atau yang berkhianat. Lalu bagaimana tongkat misterius ini bisa sampai ke negeri Belanda? Alkisah Pangeran Notoprojo yang membawa tongkat Kiai Cokro yang kemudian diberikannya kepada J.C. Baud, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, pada Juli 1834, saat melakukan inspeksi pertama di Jawa Tengah pada musim kemarau. Pangeran Notoprojo adalah cucu dari komandan perempuan pasukan Diponegoro, Nyi Ageng Serang. Tongkat itu berada di tangan Pangeran Notoprojo setelah penangkapan Diponegoro pada fase akhir Perang Jawa. Pangeran Notoprojo memberikan tongkat ini pada J.C. Baud karena berusaha mengambil hati para penguasa kolonial yang baru di Jawa dengan mempersembahkan artefak ini. Notoprojo menjadi sekutu politik yang penting bagi Belanda setelah menyerahkan diri pada 24 Juni 1827.
Jesse Baud membawa tongkat itu ke Belanda dan mewariskan pada keturunannya. Sementara itu, dalam kertas yang terselip di ujung tongkat dalam bahasa Belanda, yang diduga ditulis sendiri oleh Jesse Baud, tertulis, tongkat ini selalu dibawa Pangeran Diponegoro setiap kali melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci untuk memohon agar segala kegiatannya diberkati. Pada 2012, ayah dari kakak beradik Erika Lucia Baud dan Mikil Baud meninggal dunia. Mereka ini cicit dari keturunan Jesse Baud. Sejak saat itu, keluarga Jesse Baud terus memelihara warisan kakek buyutnya. Pada Agustus 2014, Harm Stephens dari Rijksmuseum datang kepada keluarga Baud untuk meneliti tentang tongkat Diponegoro. Erika dan Michelle lantas bertanya pada Stephens, apa yang harus mereka lakukan dengan ini? Stephen menyarankan untuk mengembalikannya ke Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Belanda dan pemerintah Belanda, maka diadakanlah operasi rahasia untuk memulangkan artefak ini. Karena merupakan barang yang sangat berharga, maka dirahasiakan segala bentuk teknisnya, termasuk pesawat dan siapa saja tim yang membawanya ke Indonesia. Saat ini artefak ini berada di Museum Nasional dan dijaga ekstra ketat. Demikianlah pembahasan tentang artefak misterius tongkat cakra Pangeran Diponegoro kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat malam.